Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sebelum melanjutkan menonton channel ini, terima kasih. Halo, oke, langsung aja nih kita bedah dokumen penting hari ini. Anda baru aja mungkin dengar ya, ada keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek terbaru. Namanya Capaian Pembelajaran 2025. Ini isinya standar pembelajaran baru buat Indonesia. Nah, tujuan kita di sini simpel aja sih, mau bantu Anda nangkep poin-poin kuncinya sama hal-hal yang paling menarik gitu ya dari aturan baru ini. Tanpa harus pusing baca ratusan halaman gitu ya? Ya, benar banget. Intinya, gimana sih cara belajar kita ini dirancang ulang buat masa depan? Nah, yuk deh, kita kupas bareng-bareng. Oke, siap. Dokumen ini kan tebal banget ya, isinya lengkap loh, dari PAUD sampai SMA, SMK. Bahkan ada pendidikan khusus juga. Tapi yang langsung bikin saya penasaran tuh bagian pendidikan anak usia dini, PAUD. Iya, PAUD ya. Kayaknya ada yang beda banget gitu pendekatannya. Betul sekali, ada pergeseran bisa dibilang cukup besar ya di fase fondasi atau PAUD ini. Kalau dulu mungkin ya banyak yang fokusnya ke anak harus bisa calistung gitu kan, baca, tulis, hitung. Nah sekarang itu bukan lagi jadi satu-satunya tolok ukur utama. Penekanannya lebih ke 6 kemampuan fondasi yang lebih utuh, lebih holistik. Wah, menarik tuh, ini 6 fondasi ya? Iya, 6. Apa aja tuh isinya? Saya lihat sekilas ada nilai agama sama budi pekerti, terus jati diri, lalu ada dasar literasi dan STEM. STEM ini kan sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika ya? Betul, itu dia. Terus ada lagi kematangan emosi dan sosial, keterampilan motorik, sama perawatan diri, terakhir kematangan kognitif. Konsep gedenya katanya bermain adalah belajar. Persis. Ini kedengarannya lebih pas gitu ya buat anak-anak. Jadi ngurangin tekanan, harus bisa ini itu terlalu dini gitu. Tepat sekali, filosofinya memang gitu. Jadi memastikan tumbuh kembang anak itu ya sesuai tahapannya. Dan juga transisi ke SD, ke fase A itu jadi lebih mulus. Oke. Ini juga sebenarnya upaya buat ya meluruskan pemahaman kita bareng-bareng bahwa literasi itu luas loh, nggak cuma bisa baca tulis saja. Iya benar juga. Terus yang juga penting banget ada penekanan soal well-being, kesejahteraan murid. Well-being ya? Iya, kondisi fisik, mental, sosial, emosionalnya itu sehat dan bahagia. Ini jadi dasar penting banget sebelum kita ngomongin target-target akademis. Kayaknya ini menjawab kritik lama ya soal pendidikan yang kadang terlalu kognitif aja. Betul. Kurang perhatiin aspek karakter sama emosi dari awal gitu ya. Nah, itu dia. Menarik banget soal well-being sama literasi luas itu. Dan kayaknya benang merah fondasi ini ditarik lebih jauh ya di jenjang-jenjang berikutnya. Oh iya, jelas. Saya perhatiin ada penekanan kuat di literasi digital, terus pemanfaatan teknologi gitu. Itu di banyak mata pelajaran loh, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apalagi informatika ya jelas. Memang begitu arahnya. Ya gimana ya, ini kan respons yang nggak terhindarkan lah ya sama era digital sekarang. Teknologi itu bukan lagi cuma alat bantu aja. Tapi udah jadi bagian dari cara belajar dan berpikir ya? Iya, betul. Udah jadi bagian dari itu. Selain itu, coba Anda perhatikan juga. Ada konsistensi penekanan pada keterampilan proses. Keterampilan proses, kayak gimana tuh? Ya, kayak mengamati, terus bertanya, menganalisis, bernalar kritis. Ini muncul di mana-mana loh. Di IPA ada, matematika, bahkan sejarah juga. Oh, oke. Nah, ini semua tuh dibungkus dalam kerangka pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang intinya kan membentuk siswa yang nggak cuma pintar akademis aja. Tapi juga punya karakter gitu ya? Iya, punya nalar kritis, kreatif, bisa gotong royong, mandiri, terus menghargai perbedaan, berkebinekaan global. Jadi fokusnya bukan cuma tahu apanya, tapi juga bagaimana cara berpikir dan jadi pribadi yang utuh. Wah, oke. Kalau kita coba zoom in nih ke mata pelajaran yang lebih spesifik, detailnya lumayan mengejutkan loh. Misalnya saya lihat di informatika fase F, itu kan kelas 11-12 ya? SMA akhir? Ternyata bukan cuma belajar pakai komputer gitu aja, tapi udah sampai ke berpikir komputasional, analisis data, bahkan nyentuh dasar-dasar kecerdasan artifisial atau KA. Wow, AI ya? Iya, termasuk logika di balik algoritma machine learning juga disinggung. Ini sinyal kuat banget ya. Berarti siswa diharapkan mulai paham cara kerja teknologi di baliknya, bukan cuma jadi pengguna pasif aja. Betul banget. Terus ada juga mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ini fokusnya kelihatan praktis banget.
mendorong siswa buat nyoba ide bisnis sendiri. Nah, itu contoh bagus gimana standar baru ini coba relevan banget ya sama perkembangan zaman. Relevansi ini lebih kerasa lagi kalau kita lihat bagian SMK. Oh ya, SMK gimana tuh? Capaian pembelajaran di SMK itu dibuatnya sangat spesifik per bidang keahlian. Detail banget. Teknik konstruksi, otomotif, animasi, kesehatan, agribisnis, wah banyak banget deh. Spesifik per jurusan gitu ya? Iya, dan yang penting nih, penyusunannya itu jelas-jelas merujuk ke kebutuhan dunia kerja sama Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKKNI. Oke, jadi nyambung sama industri ya? Banget. Ini nunjukin upaya serius buat nyambungin lulusan SMK dengan apa yang dibutuhin industri baik sekarang maupun nanti. Oke deh. Jadi kalau kita coba tarik kesimpulan nih ya, dokumen capaian pembelajaran 2025 ini bukan sekedar daftar materi pelajaran biasa aja ya berarti? Bukan sekedar daftar. Ini lebih kayak cetak biru gitu ya. Semacam peta jalan komprehensif buat mendesain ulang pengalaman belajar di Indonesia. Bisa dibilang gitu. Tujuannya biar lebih relevan, lebih utuh dari usia dini, dan ngebekalin siswa dengan berbagai keterampilan penting buat zaman sekarang, mulai dari fondasi di PAUD sampai keahlian spesifik di SMK tadi. Betul. Nah, melihat rancangan besar ini, ada satu hal nih yang menarik mungkin buat Anda pikirkan lebih lanjut. Apa tuh? Dengan standar baru yang menekankan fondasi kuat sejak dini, terus kemampuan berpikir kritis, adaptasi teknologi, sama hubungan erat dengan dunia kerja ini, gimana ya visi pendidikan ini nantinya bisa mengubah cara kita memaknai kesiapan seseorang? Kesiapan buat masa depan ya? Ya, kesiapan menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian ini. Nah, dari semua keterampilan yang digariskan di dokumen ini, mana sih yang menurut Anda paling fundamental, paling krusial buat dimiliki? Wah, pertanyaan bagus itu. Bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sama-sama. Semoga ini ngasih Anda gambaran yang lebih jelas ya tentang arah baru pendidikan kita. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini.